Padahal dia orang. Dan Islam yang benar itu juga asing di tengah orang-orang Islam yang tidak ngerti Islam yang benar. Sunnah itu asing. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, pada malam tanggal 20 Sya'ban ini Allah memperkenankan bagi kita untuk kembali berjumpa untuk mempelajari agama Allah Jalla Jalaluh. Dan semoga itu sebagai tanda Allah menginginkan kebaikan buat kita. Kita udah ingat tuh dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu, maka Allah akan bikin orang itu memahami agama. Dan insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak nih, mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah dengan berkumpulnya kita untuk mengkaji. Apalagi hari ini kita akan mengkaji sebuah permasalahan yang sangat menakutkan. Penyakit yang bisa disembuhkan sebenarnya, tapi itu penyakit yang kata Allah Jalla Jalaluh, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati orang-orang munafik itu ada penyakit. Dan penyakit itu bukan malah sembuh. Bahkan Allah menambah atas penyakit yang ada pada diri mereka. Dan kemunafikan adalah dosa yang tak termaafkan. Lebih bahaya dari kekufuran itu sendiri. Bahayanya lebih dahsyat bagi umat Islam. Karena sejatinya orang-orang munafik, mereka menampakkan keimanan, tapi sejatinya mereka adalah orang-orang kafir. Oleh karena itu, di surat An-Nisa ayat 145. Surat An-Nisa ayat 145. Coba dibaca. Sambil nunggu ketemu tuh, kira-kira orang-orang munafik di daerah kita banyak enggak? Dan semoga kita tidak termasuk ini dalamnya. Tapi jumlah mereka banyak. Dan mereka kadangkala tampak lebih Islam dari orang Islam. Tampak lebih Islam dari orang Islam. Maka nanti kita akan membaca sedikit sebuah surat yang Allah turunkan dengan nama surat Al-Munafiqun. Surat orang-orang munafik. Bayangkan. Allah turunkan surat dalam Al-Quran Al-Karim bernama surat Al-Munafiqun. Tapi silakan dibaca. An-Nisa ayat 145. Orang-orang munafik yang tempatkan pada kesempatan yang paling tidak akan mendapat seorang penolong. Baik, subhanallah. Allah katakan sesungguhnya orang-orang munafik itu ada di neraka yang paling bawah.
paling bawah. Dan engkau tidak akan menemukan bagi mereka penolong. Selesai. Padahal orang-orang munafikin ketika di dunia itu sholat bersama orang Islam. Sholat mereka. Sholat 5 waktu, sholat berjamaah bahkan di Masjid Nabawi. Di masa Rasulullah SAW, orang munafik itu berada di Masjid Nabawi. Mereka juga ikut berperang. Ya, kadangkala mereka pulang sebelum peperangan usai atau dalam perjalanan peperangan. Di situ tampak beberapa sifat orang munafik. Tapi apabila di masa mereka itu ada, apalagi di masa kita. Oleh karena itu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, kadal Qur'an ayyakuna kulluhu fi sya'nihim. Kata Ibnul Qayyim, hampir-hampir isi Al-Quran ini semuanya tentang mereka. Kenapa? Likathratihim ala zahril ard. Karena jumlah mereka yang banyak di muka bumi. Wa fi ajwafil qubur. Dan di dalam kuburan. Bayangkan jemaah. Jadi orang munafikin di atas bumi ini banyak yang sedang berjalan. Mereka juga beribadah. Mereka mungkin juga berceramah. Mereka mungkin naik mimbar khutbah Jumat. Iya, bisa jadi. Dan juga banyak di antara mereka yang kata Ibnul Qayyim di dalam kuburan. Nah, kata Ibnul Qayyim hampir saja isi Al-Quranul Karim itu tentang mereka. Makanya di surat Al-Munafiqun, kita baca nih sekarang nih, surat Al-Munafiqun. Coba dibuka nih. Surat Al-Munafiqun, kita mulai dengan ayat yang pertama. Nah, kita lihat nih. Orang-orang munafikun datang dan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Berjumpa. Melihat wajahnya. Duduk di depan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mereka mengatakan, Nashhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Kita nih, jamaah kita semua mengaku hal itu. Kita berkumpul bersama karena kita sama-sama mengakuin bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Dan orang-orang munafikin mengucapkan dengan lisan mereka kesaksian itu. Dan kesaksian itu di depan Rasulullah SAW. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tapi Allah memberikan kesaksian bahwa orang-orang munafik dusta dalam kesaksian mereka. Dilanjutkan, ittakhadhu aymanahum junnatan. Barakallahu fiik. Di sini disebutkan salah satu sifat orang munafikin. Mereka itu berpura-pura. Mereka menjadikan sumpah mereka, demi Allah kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Demi Allah saya membela Islam. Demi Allah darah saya apabila dikucurkan akan keluar Muslim, Islam. Kenapa mereka melakukan hal itu? Ya sebagai tameng. Sebagai perisai belaka buat mereka. Dan kenapa? Karena buktinya mereka menghalangi orang untuk masuk Islam. Mereka membuat orang lain bagaimana tidak suka dengan Islam. Dari mana nampak? Dari ucapan mereka. Dari tulisan-tulisan mereka. Jadi kalau kita melihat orang Islam menghalangi orang lain untuk masuk Islam. Atau dia malah menjelek-jelekan Islam nih. Oh, nampak nih. Sifat munafik mereka. Baik, kemudian Allah sebutkan. Lanjutkan. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka diikuti mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti. Ini yang Allah sebutkan tentang mereka. Mereka beriman, iya. Artinya keimanan itu mereka ucapkan dengan lisan mereka. Lalu mereka kafir. Mereka datang memberikan kesaksian.
Jamaah ya, kalau ini mereka melihat Rasulullah SAW. Bisa jadi seperti itu. Yakni bisa beriman kemudian kafir. Apalagi orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Yang dia tidak mengerti tentang ajaran Islam. Yang dia hanya keluarganya muslim ya. Tetangganya muslim, semua muslim. Dia menjadi orang Islam di tengah-tengah mereka. Ya kau beriman betul. Tapi perlu dilihat apakah keimananmu tetap bersamamu. Atau kemudian kau jadi kafir. Dan Allah katakan di sini, Allah tutup hati mereka. Sehingga mereka tidak faham. Dia nggak faham kalau dia itu munafik. Dia pikir nggak ada masalah. Maka di sini di ayat yang selanjutnya, Allah menjelaskan bagaimana perawakan mereka. Bagaimana gaya mereka berbicara. Subhanallah. Allah mengatakan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kau melihat mereka, engkau akan takjub dengan fisik mereka. Jadi kalau bicara penampilan orang munafik, ya Masya Allah. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka ngomong, engkau itu jadi terpana dan terkesima dengan omongan mereka. Orang munafik ya. Jadi disebutin ya orang munafik kalau ngomong, Masya Allah. Seakan-akan cuma dia yang Islamnya yang benar. Padahal mereka dusta belaka. Maka di sini Allah mengatakan ya, setelah memberikan sifat mereka, Allah mengatakan humul adu fahdharhum. Mereka itu yang sebenarnya musuh. Kalian hati-hati sama mereka. Qatalahumullah anna yufakun. Semoga Allah membinasakan mereka. Dimanapun mereka berada dan bagaimana mereka bisa melakukan dusta seperti itu. Di surat Al-Baqarah ayat 16. Allah mengatakan tentang orang-orang munafiqin. Ulaika alladhina ishtarawud dalalata bil huda. Orang-orang munafik itu mereka membeli kesesatan. Mereka membeli kesesatan. Terus pakai apa mereka membeli kesesatan? Bayarnya itu hidayah yang sudah datang kepada mereka. Mereka melihat Al-Quran turun. Mereka melihat para sahabat Nabi mendapatkan kemenangan ketika perang Badar. Allah memberikan kemenangan dan kemenangan itu berlanjut dengan kemenangan yang lainnya. Tapi mereka tidak mau dengan hidayah itu. Mereka jual hidayah itu dan mereka membeli kesesatan. Maka kata Allah, "Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin." Perdagangan mereka benar-benar tidak menguntungkan dan mereka tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang paling aku takutkan menimpa umatku, merusak umatku adalah orang munafik yang pinter ngomong. Alimil lisan. Jadi kalau urusan ngomong, aduh jangan ditanya nih orang munafik nih. Tapi hatinya jahil. Lisannya doang yang pinter. Amalnya nggak ada. Al-Munawi ketika menjelaskan hadis ini, dia mengatakan, ittakhadzal ilma hirfatan yata'akkal biha. Ilmunya itu hanya dijadikan profesi untuk cari makan. Orang munafik ini ilmunya hanya untuk cari makan. Zahaibah wa ubbuha. Masya Allah, orangnya secara penampilan ada wibawa. Mungkin kalau bahasanya orang-orang sekarang itu harismatik modelnya. Yata'azzaz wa yata'azam biha. Dengan wibawa dia merasa mulia, merasa terhormat. Dia mengajak orang kepada Allah
dan dia lari dari Allah. Dan dia melihat aib-aib orang. Ini terjadi di masa Rasul SAW. Bagaimana orang-orang munafikin mencela para sahabat Nabi. Sedangkan dia melakukan suatu perbuatan yang lebih buruk. Wa yudhir linnas at-tanassuq wa ta'abbud. Kata Al-Munawi, ini orang munafik yang pandai ngomong ini, dia menampakkan buat manusia bahwa dia ahli ibadah. Bahwa dia orang yang zuhud. Tapi dia, subhanallah, melakukan dosa-dosa besar di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Dia kalau sedang sendirian, tidak ada yang melihat, dhi'bun minadh dhi'ab. Dia adalah serigala dari serigala-serigala, tapi dia ada pakaian yang dikenakan olehnya. Inilah yang diwanti-wanti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati jangan sampai engkau termakan oleh manisnya ucapannya. Dan engkau terbakar nantinya dengan batin dia yang buruk dan busuk. Alimil lisan, ngomongnya pinter. Kadang-kala kita tertipu. Berapa banyak orang yang tertipu dengan sebagian pendakwah ya. Kalau kita lihat ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi ana kalau melihat orang-orang yang berpaham liberal, itu kalau ngomong manis sekali. Bahkan ana ngelihat debat salah satu orang liberal ini, santun sekali dia. Dia itu menjawab dengan senyum, Allahu Akbar. Mau nggak mau, orang nih yang melihat seperti itu, dia akan terpengaruh gitu. Masya Allah, kayaknya yang benar yang ini nih. Kau lihat gaya bicaranya, senyumnya, tidak temperamen orangnya, kayaknya ini yang benar. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Dan para jamaah, kemunafikan itu ada dua. Supaya kita faham nih. Kemarin di Jakarta ada wacana. Ada wacana tidak mensolati pendukung Ahok. Ingat, mereka tidak mau mensolatin orang munafik. Sampai di beberapa masjid kita tidak menerima jenazah orang yang mendukung Ahok atau orang-orang munafikin menurut mereka. Kita harus paham bahwasanya kemunafikan ini yang ada dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim, itu ada munafik yang besar yang disebut an-nifaq al-akbar dan ada an-nifaq al-asghar. Seperti kesyirikan. Syirik itu ada syirik akbar, ada syirik asghar. Jadi ada syirik besar, ada syirik kecil. Begitu pula dengan kemunafikan. Tapi kalau ayat-ayat yang tadi kita baca sebenarnya itu pada kemunafikan yang besar. Adapun syirik yang besar adalah orang yang menampakkan keislaman dan dalam hatinya sebenarnya dia tidak beriman. Sebenarnya dia itu kufur. Tapi gimana kita hidup di negeri Islam? Kita hidup dengan masyarakat muslim. Mau tidak mau kita harus menampakkan keislaman. Walaupun dalam artinya aku sebenarnya sih Islam. Mau kafir, mau Nasrani, mau Yahudi. Nggak ada urusan sama dia. Makanya kita lihat sebagian orang, ya diantaranya adalah mereka yang berpandangan bahwa semua agama itu sama. Artinya nggak ada beban buat dia. Mau hari ini dia Islam, mau besok dia jadi Yahudi, mau lusa dia jadi Nasrani, nggak ada masalah. Cuma lingkunganku Islam, ya aku Islam lah. Jadi dia itu seperti bunglon yang mewarnai dirinya dengan warna lingkungannya. Tapi jati diri dia itu tetap nggak berubah, dia bunglon. Begitu pula orang munafik yang nifakul akbar ini,
Nifak yang besar ini, dia itu menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Adapun nifak yang kecil, ya perbedaan antara yang dia sembunyikan di dalam hati dan yang ditampakkan dalam hal-hal yang wajib umpamanya. Ini masyhur di antara para ulama, seperti contohnya tanda-tanda munafik ya dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Idza haddatsa kadzab, kalau dia berbicara dusta. Dia berbicara dusta. Ini tanda munafik. Tapi apakah orang yang berbicara kemudian dusta, dia jadi nifak yang besar? Enggak. Dia ada kemunafikan kecil, tapi bahaya nih kemunafikan yang kecil. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji, dia ingkar janji. Ini sifat orang munafikin. Wa idza tumina khana. Apabila dia dikasih amanat, dia berkhianat. Di sini para ulama menjelaskan bahwasanya kemunafikan yang kecil, yang tadi kita sebutkan tanda-tandanya kalau bicara dusta, dia tidak menyembunyikan kekufuran. Dia tidak menyembunyikan kekufuran. Dia beriman. Dia yakin dengan Allah. Dia yakin dengan hari akhir. Dia yakin hanya Islam agama yang benar dan semua agama Allah tolak. Dia yakin dengan semua itu. Cuma ya dia mungkin karena kebiasaan berbohong ya. Dia akhirnya kalau ngomong suka berbohong, kalau jualan kadang-kala nipu. Itu termasuk sifat munafikin. Tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Karena memang dia muslim dalam dirinya. Tidak seperti nifak yang besar tadi. Namun para ulama menjelaskan nifak kecil ini perantara yang mengantarkan kepada nifak yang besar. Sebagaimana kemaksiatan itu adalah tukang pos yang mengantarkan kepada kekufuran. Orang yang terus-terusan berbuat dosa. Nggak berhenti-berhenti dia berbuat dosa. Bisa jadi itu imannya dicabut ketika dia mati. Mati su'ul khatimah. Kenapa? Karena dia udah terbiasa dengan dosa itu. Meremehkan itu dosa. Begitu pula dengan orang-orang munafik. Dan orang yang terus-terusan menampakkan kemunafikannya tadi, kalau berbicara dusta, dikasih amanat dia berkhianat, kemudian berjanji dia ingkar janji, maka lama-kelamaan takut nanti imannya dicabut, dia jadi munafik yang sejati nanti. Yang pura-pura Islam akhirnya. Jadi kalau kita bicara munafik yang besar ini adalah munafik yang pura-pura Islam. Dia sebenarnya orang kafir. Karena lingkungannya Islam, ya dia pakai baju Islam. Kalau lingkungannya kafir, mungkin dia sama orang-orang kafir. Makanya di masa Rasul SAW, Allah sebutkan orang-orang munafikin ini. Kalau lagi berkumpul sama Nabi Muhammad SAW, yang diomongkan tentang keimanan, ya, mukmin dia. Ketika berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika pulang, lalu dia bergabung dengan orang-orang kafir. Apa kata mereka? Innama nahnu mustahziun. Kita ini cuma main-main sama orang-orang Islam itu. Kita ini bersama kalian. Kita udah paham nih. Allah mencela kemunafikan. Kita paham macam-macam kemunafikan. Yang ketiga, setelah kita mendengar dan memahami, kita takut nggak termasuk orang-orang munafik? Atau kita merasa aman? Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la ya'manuhu illa munafik. Orang yang merasa aman dari sifat kemunafikan, kalau ana mah nggak kayak gitu mau Ustaz. Ana mah mukmin. Yang kayak gini ini malah bisa jadi dia munafik. Orang kayak gitu bisa jadi dia yang munafik. Wala yakhafu illa mu'min. Tapi orang yang takut, ya Allah, jangan-jangan aku termasuk dari orang munafik ya Allah. Aku selama ini apa benar keimananku kepadamu ya Allah. Hanzalah, sahabat Nabi yang meninggal ketika perang Uhud. Hanzalah ini meninggal dalam kondisi junub. Tewas pada waktu perang Uhud dalam kondisi junub. Dan dia dimandikan oleh para malaikat. Dia itu ditemukan di tempat yang agak tinggi di daerah perang Uhud sana. Di dekat Jabal Uhud.
dalam kondisi basah. Subhanallah. Maka Nabi SAW mengatakan, tanyakan kepada keluarganya, kenapa nih Hanzalah? Ternyata dia keluar pada waktu perang itu dalam kondisi junub dan dia tewas. Maka dia dimandikan oleh para malaikat. Karena orang yang mati syahid sebenarnya tidak dimandikan. Dia tidak dimandikan, dia dikubur dalam darah-darah dia itu. Tapi karena Hanzalah dalam kondisi junub, maka malaikat yang memandikan Hanzalah. Hanzalah berkata, "Laqiyani Abu Bakar." Suatu hari Hanzalah ini keluar dari rumahnya, dia berjumpa sama Abu Bakar. Faqala kaifa anta ya Hanzalah? Hanzalah ngomong sama Abu Bakar. Nafaqa Hanzalah. Kau gimana kabarmu? Kata Hanzalah, aku kayaknya munafik. Hanzalah mengatakan, aku kayaknya munafik. Qala subhanallah, ma taqul? Maka di sini Abu Bakar mengatakan, Maha suci Allah, apa yang kau katakan? Kau mengatakan kau munafik. Katanya Hanzalah, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nar wal jannah ka'anna ra'ya 'ain. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al-azwaj wal aulad wad dai'at fanasina katsiran. Kata Hanzalah, kita nih Abu Bakar nih, kita kalau duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengingatkan kita kepada neraka, mengingatkan kita kepada surga, kita itu seakan-akan melihat tuh surga dan neraka. Kita lihat tuh, sehingga kita semangat beribadah. Tapi kalau kita udah keluar dari tempat Nabi SAW, kita kumpul sama keluarga, kumpul sama anak-anak, sibuk sama pekerjaan, kita jadi lupa sama neraka, kita jadi lupa sama surga. Kita udah sibuk dengan dunia kita. Kayaknya kita nih anak nih munafik, katanya Hanzalah. Apa kata Abu Bakar? Qala Abu Bakar, fa wallahi inna la nalqa mithla dzalik. Kata Abu Bakar, ya kalau kau ngomong kayak gitu, kita nih sama, kata. Kalau gitu kita yuk berjumpa ke Rasulullah SAW. Maka pergilah Hanzalah bersama Abu Bakar menjumpai Rasulullah SAW. Kemudian ketika berjumpa dengan Nabi SAW, Hanzalah mengatakan, nafaqa Hanzalah. Ya Rasulullah, Hanzalah ini munafik, kata dia. Faqala Rasulullah SAW, wa madza? Apa-apa nih? Kau ngomong munafik itu apa maksudnya? Lalu Hanzalah cerita. Kita nih Nabi, kalau berada di sisimu, kau ingatkan kami kepada surga dan neraka, kita seakan-akan melihat surga dan neraka. Tapi kalau kita udah pulang, kumpul sama istri, kumpul sama anak, kumpul sama kerjaan kita jadi lupa. Banyak yang kita lupa. Apa kata Nabi SAW? Walladzi nafsi biyadihi. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Jiwa kita semua berada di tangan Allah. Jadi Nabi bersumpah dengan Allah Jalla Jalaluh. In law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikr. Kalau kalian itu selalu seperti kondisi kalian berada bersama aku dalam mengingat surga, dalam mengingat neraka, enggak berubah. Seperti melihat surga dan neraka, maka la safahatumul malaika ala furushikum wa fi turukikum. Malaikat itu akan berjabatan tangan sama kalian. Berjabatan tangan di mana? Di kasur-kasur kalian. Di jalan-jalan kalian. Mereka akan berjabatan tangan sama kalian. Kenapa? Jadi malaikat lah. Mereka jadi malaikat. Kalau mereka terus ingat. Tidak berbuat dosa. Tidak melakukan kesalahan. Itu mah malaikat yang melakukan hal itu. Maka Nabi SAW mengatakan. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Tapi Hanzalah gini nih. Udah sesaat kau bersama aku ya. Sesaat engkau mengingat ya terus. Tapi sesaat engkau lupa. Tapi harus seperti itu memangnya. Di sini ada nasihat
dari Rasulullah SAW kalau kita ini perlu memperbaiki keimanan kita dengan majelis taklim, dengan kumpul kayak gini nih. Paling enggak memperbaiki keimanan kita. Ya mau tidak mau lah, ana rasakan, ana kalau datang kajiannya syekh ya, ikut kajian, Masya Allah. Pulang, ngurusin anak, ngurusin istri, yang belanja ini, belanja itu. Seakan-akan kita ini lupa kalau ada neraka dan ada surga. Mau beli makanan, beli yang paling enak. Lupa kalau ini akan jadi kotoran nanti makanan itu sebenarnya. Ketika kumpul, Masya Allah, ingin sodakoh, ingin beramal ini itu. Tapi seperti itu. Maka kita perlu merefresh keimanan kita dengan kajian. Dengan duduk, mengkaji. Kalau tidak dengan menyimak kajian-kajian para ustadz yang bermanfaat. Itu lihat. Mereka takut ditimpa kemunafikan. Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini sahabat Nabi yang menyimpan nama-nama orang munafik di kota Madinah. Nabi itu alaihissalatu wassalam dapat bocoran dari Allah. Dikasih tahu sama Allah, dikasih wahyu nama orang munafik. Artinya sifat orang munafik ketahuan. Oh ini kayaknya ini orang munafik. Kita itu nanti akan belajar nih sifat orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Selain yang udah kita sebutkan tadi. Dari sifat itu kita bisa mendeteksi. Oh kayaknya munafik. Tapi belum tentu. Adapun Hudzaifah bin Yaman itu dapat istilahnya dapat list nama orang-orang munafik. Fulan, 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 fulan. Jadi Nabi tahu tuh, orang ini munafik, benar-benar munafik. Makanya ketika Umar bin Khattab itu dipanggil untuk mensolatin jenazah. Umar pergi, berangkat tuh ke jenazah itu. Lalu ama Hudzaifah bin Yaman dipegangin, digantungin. Ijlis ya Amirul Mukminin, kau duduk sini, jangan berangkat ke sana. Kau jangan berangkat ke sana. Itu orang yang kau mau datengin jenazahnya termasuk yang disebutkan sama Rasulullah SAW orang munafik. Bayangkan. Akhirnya apa kata Umar? Nasyattukallah ana minhum. Umar nih jamaah. Umar yang ada garis hitam di pipinya karena dia menangis takut kepada Allah. Dia mengatakan kepada Hudzaifah, aku minta dengan nama Allah, apakah Nabi menyebutku termasuk orang-orang munafikin? Umar takut termasuk orang-orang munafik. Padahal dia khalifah kedua. Padahal dia sering mendapatkan pujian dari Nabi SAW. Bahkan Umar dijamin masuk surga. Rasulullah SAW pernah ketika berada di Jabal Uhud. Gunung Uhud itu bergetar. Lalu Nabi menginjakkan kakinya ke Jabal Uhud itu. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Uthbut Uhud." Diam Uhud, tenang Uhud. Innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Yang ada di atasmu sekarang ini seorang nabi dan seorang siddiq dan dua orang yang mati syahid. Yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Itu aja Umar masih takut dia termasuk orang-orang munafikin. Kalau Umar takut apalagi kita. Kita harus lebih takut. Jangan-jangan sholat kita hanya pura-pura. Kita hanya mengharapkan pujian dari orang. Kita hanya ingin dia tetap disebut muslim. Karena lingkungan kita Islam. Seperti itu jemaah Umar bin Khattab. Ibn Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah ini seorang tabi'in. Dia mengatakan adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Abi Mulaikah, aku berjumpa dengan 30 dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tabi'in. Tapi dia sudah berjumpa dengan 70 dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Semuanya itu yang aku jumpain. Dia berjumpa dengan Aisyah, dengan dengan Utsman bin Affan ya, dengan sahabat-sahabat yang besar dia jumpai enggak salah. Dia mengatakan semuanya itu
takut ditimpa kemunafikan. Itu Ibn Abi Mulaika. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan imanku seperti imannya Jibril. Imanku seperti imannya Mikail. Nggak ada jamaah. Maka ahibati fillah, kita perlu merujuk. Ya paling tidak kita perlu mendeteksi diri kita. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang munafikin. Dan ucapan Ibn Abi Mulaika ini juga diucapkan oleh para tabi'in yang lainnya. Al-Mu'alli bin Ziyad mengatakan, Sami'tul Hasan yahlifu fi hadzal masjid. Aku mendengar Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Dia mengatakan dia bersumpah di masjid ini. Billahilladzi la ilaha illahu. Dengan nama Allah yang tiada yang berhak disembah kecuali dia. Ma madha mu'minun qat wala baqiya illa huwa minan nifaqi musyfiq. Tidak ada satu orang mukmin, satupun orang yang beriman yang tersisa kecuali dia itu takut tertimpa kemunafikan. Jadi takut munafik ini sifat orang mukmin. Wala madha munafiqun qat wala baqi. Tidak ada orang munafik yang sudah berlalu atau yang masih ada illa wa huwa minan nifaq. Amin. Kecuali orang munafik itu merasa aku mah enggak munafik. Merasa aman. Dia tidak takut kalau dia itu munafik. Jadi di sini kita lihat Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang berjumpa dengan para sahabat Nabi. Hasan Al-Basri ini lahir 2 tahun dari sisa kekhilafaan Umar bin Khattab. Kira-kira dia lahir pada tahun 21 Hijriah. Dia berjumpa dengan Umar bin Khattab, tapi ketika umurnya masih 2 tahun. Berjumpa dengan Uthman, berjumpa dengan Ali, berjumpa dengan Abu Hurairah, berjumpa dengan ulama-ulama dari para sahabat. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, berjumpa dengan mereka. Dan dia mengatakan tidak ada satupun orang beriman yang sudah berlalu atau yang masih ada sekarang kecuali mereka takut dengan kemunafikan. Karena munafik ini tersembunyi jamaah. Maka ahibati fillah, apa sifat-sifat munafikin? Selain yang disebutkan, Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 13. Di surah Al-Baqarah ayat 13. Nah, ini orang-orang munafikin seperti itu. Hati mereka ada penyakit dan Allah tambah penyakit mereka. Mereka mengatakan beriman dengan Allah dan hari akhir, tapi mereka tidak beriman. Masya Allah. Ini orang-orang munafikin. Kalau dikatakan jangan merusak, kita tidak merusak. Kita memberikan pencerahan. Kita ingin memperbaiki. Kita ingin memberikan perbaikan kepada umat. Kita ingin membuat umat ini jadi sadar bagaimana seharusnya mereka bertindak. Antum mungkin akan dengar yang seperti itu dari orang-orang, na'udzubillah, orang-orang munafikin. Dikatakan kau jangan merusak. Aku tidak merusak agama, aku sedang memperbaiki agama. Contohnya nih, mereka yang memberikan fatwa umpamanya. Memberikan fatwa bahwasanya homoseksual itu boleh. Ini yang memberikan fatwa seorang profesor doktor dalam tafsir Al-Quranul Karim. Bayangkan seorang profesor doktor tafsir Al-Quranul Karim mengatakan bahwasanya homo itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim di kisahnya Nabi Lut itu karena ada pemaksaan. Kalau suka sama suka nggak apa-apa kata dia. Bayangkan ya. Ketika ditegur kita ingin memberikan perbaikan supaya nggak salah faham orang-orang. Ini nih ciptaan Allah nih juga nih. Allah memberikan kepada dia naluri. Dia nggak suka sama perempuan. Mau gimana? Mau dipaksa untuk suka sama perempuan? Bayangkan. Kalau ngomong pinter ngomong. Orang awam ketika mendapatkan seperti ini, ucapan-ucapan seperti itu, maka dia merasakan, oh iya benar juga ya. Tadi itu yang kita bacakan sabda Rasul SAW,
yang ditakutin sama Nabi itu orang munafik yang pinter ngomong. Pinter lisannya itu. Bayangkan sampai mereka ada yang mengarang kitab judulnya atau ya seperti novel memorial yang mereka membuat dengan judul Tuhan izinkan aku untuk menjadi pelacur. Muslim ini. Ya di sebuah fakultas agama Islam di Semarang kalau nggak salah. Mereka membuat buku atau menulis di sebuah jurnal mereka. Sebuah makalah dengan judul Indahnya Nikah Sesama Jenis. Ucapan-ucapan seperti ini keluar dari orang Islam. Keluar dari tokoh agama. Bukan orang yang tidak belajar Islam. Dan mereka kalau dikatakan la tufsidu fil ard, kau itu jangan merusak di bumi. Kau mau merusak agama ini? Aku bukan merusak. Aku sedang ingin memperbaiki. Supaya umat Islam tidak kolot. Supaya umat Islam tidak terbelakang. Supaya umat Islam sadar. Ada sampai yang mengatakan contohnya masalah Al-Ma'idah 51 kemarin. Ada yang mengatakan oh, kalau itu sudah apa istilahnya? Sudah kadaluarsa. Sudah bukan zamannya lagi. Ini yang bicara orang Islam ya. Wallahu a'lam, kita katakan secara zahir dia muslim, dia pandai baca Quran mungkin. Dia sholat itu secara zahir. Tapi hati dia wallahu a'lam bishawab. Tapi omongan-omongan seperti ini salah satu sifat orang-orang munafikin. Tuh, kalau dikatakan kepada mereka berimanlah seperti imannya manusia. Orang-orang. Siapa yang dimaksud orang-orang yang sudah beriman pada waktu itu? Para sahabat Nabi. Jadi kalau mereka dikasih arahan, kalian berimanlah seperti berimannya para sahabat tuh. Jangan main-main. Kalau kata mereka apa? Qalu anu'minu kama amana sufaha. Kalian suruh kita beriman seperti berimannya orang-orang bodoh. Bayangkan jemaah. Maka di sini kalau ada orang-orang yang melihat atau menilai para sahabat Nabi itu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak faham, dia yang lebih faham dengan hukum, dia yang lebih pandai untuk berijtihad, menyimpulkan sebuah hukum dari ayat-ayat Al-Quran Karim. Apa kata Allah? Ala innahum humus sufaha. Mereka itu orang-orang bodoh yang sebenarnya. Walakin la ya'lamun. Tapi mereka tidak tahu kalau mereka yang bodoh. Maka dalam ayat ini ada isyarat bahwa seorang kalau beriman, imannya paling tidak seperti imannya para sahabat. Tidak bikin iman sendiri. Tidak bikin hukum sendiri. Tidak bikin aturan semau dia. Sahabat tuh. Ustaz, kenapa harus sahabat? Kita kan juga bisa paham. Iya, cuma sahabat itu yang kita diperintahkan untuk beriman seperti imannya mereka. Untuk melaksanakan agama seperti mereka melaksanakan agama. Untuk melaksanakan ibadah seperti mereka melaksanakan ibadah. Tidak bikin-bikin sendiri. Tapi apa kata mereka? Apakah kita mau disuruh seperti orang-orang bodoh kayak gitu? Kemudian itu sifat orang-orang munafikin. Kita udah sebutin. Kalau dikatakan jangan merusak, kata dia, aku tidak mau merusak. Aku hendak membuat perbaikan. Kalau dikatakan berimanlah seperti imannya para sahabat, kata mereka, apakah kita mau beriman seperti imannya orang-orang yang bodoh? Artinya mereka meremehkan para sahabat Nabi. Itu ciri-ciri orang munafik. Yang ketiga, di surat At-Taubah ayat 50. Di surat At-Taubah ayat 50. Nih sifat orang munafik yang selanjutnya. Allah katakan kalau engkau dapat kebaikan mereka nggak suka. Jadi kalau ada orang Islam tidak suka dengan kemenangan umat Islam, tidak suka dengan kejayaan umat Islam, ini munafik nih. Sifat ini ada pada diri dia. Jadi ketika para sahabat perang dan menang, mereka pulang bawa rampasan perang, itu yang sakit hati orang-orang munafikin. Sedih dia. Maka sebaliknya, kalau yang menang orang-orang kafir, maka dia bahagia.
Kalau umat Islam yang kalah, umat Islam mendapatkan musibah, apa kata mereka? Kita memang sudah tahu, kita memang makanya kita nggak mau ikut perang, kata dia. Dan mereka berpaling dalam kondisi berbahagia. Jamaah, fitnah, kalah menang, perselisihan antara umat Islam dengan orang-orang kafir, itu sebenarnya salah satu alat Allah untuk memilah antara orang-orang yang beriman dan antara orang-orang munafikin. Karena orang-orang munafikin ini nggak tampak nantinya. Ketika tidak ada musibah-musibah. Seperti kejadian dimanapun kejadian itu. Di masa Rasulullah SAW, di masa selanjutnya, atau di masa kita di Indonesia ini, kemarin kejadian umpamanya yang ribut antara pemilihan gubernur Jakarta, kemudian tampak di situ siapa yang bersama orang-orang Islam, siapa yang tidak bersama orang-orang Islam. Siapa yang sedih ketika umat Islam menang. Umat Islam menang malah dia bersedih. Ya udah, seperti kata Allah di surat At-Taubah. Kemudian sifat yang selanjutnya. Di surat At-Taubah juga ayat 64 dan 65 serta 66. Orang munafikin itu ketakutan akan terbongkar jati diri mereka. Mereka pada ketakutan. Mereka suka mencela, suka menghina, suka memperolok-olokkan agama Allah. Kata Allah, ya silahkan kalian lanjutkan. Allah akan keluarkan itu. Allah akan tampakkan apa yang kalian takutkan. Yakni akan dibongkar hakikat mereka. Akan ada satu peristiwa, akan ada satu surat Al-Munafiqin, atau peristiwa-peristiwa yang datang sehingga menampakkan sejatinya kau itu munafik atau beriman. Orang-orang munafikin suka memperolok-olokkan. Ayat Allah dibikin guyonan, Allah dibikin guyonan, Nabi Muhammad SAW dibikin guyonan sama mereka. Dan kejadian ini pada waktu perang Tabuk. Pada tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW berangkat ke Tabuk bersama 30.000 dari sahabatnya. Perang melawan Romawi. Berangkat dari Madinah, perang itu disebut Ghazwatul Usrah. Karena pada masa yang sulit buat para sahabat. Dalam perjalanan, ada orang-orang munafikin mengatakan, Ma'ara qurra'ana ha'ula illa arghabana butunan. Aku nggak ngelihat ya, kata dia, tuh orang-orang yang pandai baca Quran tuh, dari sahabat tuh, kecuali mereka orang yang paling suka makan. Wa akdzabuna alsinatan, paling dusta kalau ngomong. Wa ajbanuna inda liqa, dan paling penakut dan pengecut ketika perang. Ini ngomong kayak gitu. Akhirnya informasi itu sampai kepada Nabi SAW. Ketika sampai kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada mereka, Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kalian nih, kok bisa jadikan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya sebagai bahan olok-olokan? La ta'tadiru, kalian gak usah minta maaf. Gak usah beralasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Maka di sini memperolok ayat-ayat Allah, menistakan Al-Quranul Karim, menjadikan Nabi sebagai bahan ejekan sallallahu alaihi wasallam, itu salah satu yang mengeluarkan seorang dari keislaman walaupun dia tetap Islam. Artinya dalam kondisi pakaiannya muslim, dia tetap sholat, dia tetap zakat, tapi itu sudah tanda kemunafikanmu sudah jelas. Maka itulah tanda-tanda orang munafikin. Dan disebutkan orang-orang munafikin ini, ya hati mereka bersama orang-orang kafir. Allah mengatakan di antara sifat mereka ya, di surah At-Taubah ayat 67, lanjutan dari ayat tadi itu, Al-munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'd.
Orang-orang munafik yang lelaki dan wanita-wanita yang munafik, sebagian di antara mereka adalah dari sebagian di antara mereka. Artinya mereka itu satu sama lain saling mendukung. Ya'muruna bil munkar, mereka menyuruh kepada kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Dan mereka orang-orang yang melarang berbuat kebajikan. Jadi nggak suka orang itu berbuat kebajikan. Mengajak orang melakukan kemungkaran dan tidak suka dengan kebaikan. Bahkan melarang orang untuk berbuat kebaikan. Wa yakbiduna aydiyahum. Ya, mereka orang-orang yang pelit, mereka orang-orang yang bakhil kalau disuruh sedekah. Nasullah fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah lupa dengan mereka. Allah meninggalkan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Kemudian di antara sifat orang-orang munafik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 sifat, kalau 4 ini berkumpul di satu orang, dia benar-benar murni orang munafik. Kalau 4 ini ada. Wa man kanat fihi khallatun minhunna kanat fihi khallatun minan nifaq. Kalau ada sebagian yang ada pada dirinya, tidak semuanya, maka sebagian dirinya ada munafik. Sehingga dia meninggalkan. 4 hal ini. Tadi kita baca 3. 4 hal ini kata Nabi SAW, idha haddatha kadzab. Kalau berbicara dusta, wa idha ahada ghadar. Kalau berjanji dia, kalau melakukan perjanjian bersama, maka dia berkhianat ya. Atas perjanjian yang dibikin. Wa idha wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji, dia ingkar janji. Kalau ahad tadi itu maknanya adalah satu kesepakatan yang dibikin bersama, kemudian dia berkhianat. Kemudian yang keempat, wa idza khasama fajar. Kalau sedang bertikai, kalau sedang berantem, dia melampaui batas biasanya. Jadi para jamaah rahimakumullah, masih banyak lainnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat orang-orang munafikin. Dibacalah surat Al-Munafik itu sehingga kita tahu apa sih dan bagaimana orang-orang munafikin. Ketika perang Banu Nadir, ketika perang Khandaq, orang-orang munafik ada dan mereka selalu menikam umat Islam dari belakang. Mereka selalu menebarkan keputusasaan. Mereka bukan mendukung umat Islam, maka malahan yang ada pada diri mereka menebarkan keputusasaan pada diri para sahabat. Mereka mengatakan, ma wa'adakumullah wa rasulillah ghurura. Ma wa'adallahu wa rasulillah ghurura. Kalian itu, janji Allah dan Rasulnya itu hanya tipuan belaka. Yang katanya akan memberikan kemenangan, yang katanya akan memberikan harta rampasan perang, yang akan menaklukkan Romawi, yang akan menaklukkan Yaman, Persia. Itu semua kebohongan. Ini kata orang-orang munafikin. Jadi orang itu selalu menjadikan umat Islam pesimis dalam kehidupan ini. Itu beberapa sifat munafikin. Mudah-mudahan kita terjaga dan berdoa. Di antara doa yang diajarkan adalah Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan jiwaku dari kemunafikan. Sucikan hatiku dari kemunafikan. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa lisani minal kadhib wa aini minal khiyanah. Dan aku memohon kepadamu dibersihkan mataku dari wa lisani minal kadhib, lisanku dari dusta dan mataku dari berkhianat. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan ini. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau kiranya ada yang ingin ditanyakan, tafadhal. Jadi pertanyaan yang bukan tentang masyarakat yang suka mengolok-olok ayat-ayat. Kalau misalnya dulu gitu, daan gitu Ustaz ya, kayak
niatnya sih memang bercanda gitu dan belum tahu, dan ternyata di Al-Quran bahwa dengan ayat akan dan tahu, dia nanya apakah dia perlu bersyahadat lagi, Ustaz, Nah, yang sudah mengeluarkan dari Islam. iya. Barakallahu fiik, ya, pertanyaan menarik sekali ya. Kadangkala bagaimana dengan orang yang melakukan tindakan yang dilarang dalam kondisi dia nggak tahu. Salah satunya adalah bercanda dengan ayat-ayat Allah, memperolok-olokkan ayat Allah dalam kondisi dia nggak tahu. Semoga hal itu menjadi dengan dia bertobat kepada Allah, dia memohon ampun kepada Allah, Allah menghapuskan dosanya. Apakah dia perlu bersyahadat? Kayaknya nggak perlu dia bersyahadat, tapi paling tidak dia banyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tobat itu menghapuskan yang dahulu pernah dia lakukan, kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dia lakukan. Maka insya Allah cukup dengan dia tidak mengulangi. Kita tahu syarat taubat yang pertama dia menyesali, meninggalkan dan berniat untuk tidak mengulangi. Tapi tetap harus ada rasa takut. Karena jangan sampai orang ini kalau sudah bertobat, oh udah aku udah tobat, oh udah diampuni sama Allah. Allah tuh Maha Pengampun. Jangan. Karena kalau kita GR ya, merasa kayaknya udah diampuni sama Allah SWT. Iya, Allah itu Maha Pengampun. Tapi bisa jadi ada sesuatu pada dirimu yang Allah tidak mengampuni dosa. Maka perlu berhati-hati. Sehingga setiap muslim yang pernah melakukan dosa dan dia bertobat kepada Allah, hendaklah dia tetap cemas ya, harap-harap cemas. Dia berharap kepada Allah mengampuni dosanya, tapi tetap cemas, takut. Jangan sampai ternyata tobatnya tidak diterima sama Allah Jalla Jalla. Nah, barakallahu fikum. Apa yang mesti saya lakukan atau kita lakukan kalau melihat orang yang munafik? Contohnya, maaf nih Pak, ponakan saya sendiri orang balik, tapi tidak perbuatannya, tabiatnya tidak sesuai dengan yang katakan dia ajarkan. Barakallahu fiik, subhanallah jamaah ya. Iya. Ini yang ditakutkan ya Allah. Semoga Allah menjaga kita semua agar yang nampak dari diri kita itu seperti yang tersembunyi dari diri kita. Tadi ditanyakan bagaimana keponakan ibu yang mungkin dia seorang mubaligh ya, seorang yang menyampaikan, mengajarkan kebaikan, tapi ternyata kelakuannya tidak seperti yang disampaikan. Dan ini salah satu tanda kemunafikan. Ketika dia hanya baik di depan orang, tapi ketika dia sendirian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia malah melakukan dosa-dosa dan tidak sama sekali dia meremehkan apa yang sudah dia sampaikan. Allah mengatakan kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Adalah dosa yang besar di sisi Allah ketika engkau mengatakan apa yang tidak engkau lakukan. Bagaimana kalau ini terjadi pada seorang alim ulama? Dan subhanallah jemaah, ada orang-orang yang menjadikan dakwah itu hanya sarana atau profesi untuk cari duit. Bahkan ada seorang wanita yang pernah curhat sama ana di Jakarta ya. Dia datang ketika ana isi kajian. Dia ngomong, Ustaz, ana punya suami itu guru agama di SMA. Guru agama. Dia lulusan perguruan tinggi Islam negeri. Dia jadi guru agama Ustaz. Demi Allah Ustaz, dia tidak pernah sholat Ustaz. Bayangkan. Nggak sholat suami. Jadi guru agama itu hanya untuk cari duit. Ini sebagai profesi dia. Apa yang harus kita lakukan tatkala melihat orang seperti itu? Ya, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ad-dinun nasiha, agama ini nasihat. Kita ini beragama Islam, maka kita punya kewajiban memberikan nasihat. Nasihat kepada siapa? Ya kepada umat Islam, kepada saudara-saudara kita. Dan apabila kita melihat kemungkaran, jangan dibiarkan kemungkaran itu. Yang bisa mengingkari kemungkaran dengan tangannya, dengan tangannya. Yang tidak bisa dengan lisannya. Yang tidak bisa dengan hatinya.
Kalau kita Ustadz, anak udah ngomong berulang kali, cuma anak selalu kalah debat sama dia. Kadang-kadang seperti itu. Karena dia punya ilmu. Dia bisa membolak-balikkan sehingga kita yang nggak punya ilmu mau ngasih nasihat malah dikasih nasihat sama dia. Terus apa yang kita lakukan? Ya doakan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Karena Allah yang membolak-balikkan hati dan Allah bisa membuat dia kembali beriman kepada Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Kalau terkait kemarin itu di Jakarta masalah kayak pilkada, sebenarnya yang kita sayangkan itu adalah bukan berarti kita kita yang terutama yang di luar negeri melihatnya itu adalah caranya itu loh Ustaz. Jadi dengan menghujat, kata-kata yang kasar, sosmed semuanya seperti itu. Jadi akhirnya yang membuat Islam itu lebih orang lain yang melihat Islam itu jahat, galak, muram, yang kita sesalkan. Kita yang tinggal di luar Indonesia itu seperti itu. Bukan berarti kita tidak share dengan Islam atau saudara-saudara kita di tanah air, tapi melihat kondisi sampai sekarang pun mungkin masih itu ya Ustaz. Jadi sekarang pun saling hujat menghujat. Jadi itu yang kepada Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bagaimana? Subhanallah, subhanallah. Iya, betul. Ini masalah besar sebenarnya. Karena kita lihat sosmed ini kan semuanya bisa menulis. Artinya orang sekolah, orang nggak sekolah, muslim benar, munafik, siapa bisa nulis di situ. Kadangkala kita nggak tahu siapa yang nulis. Celaan, hujatan yang tidak pantas keluar dari lisan seorang muslim. Akhirnya seperti yang dikatakan tadi. Orang akhirnya tidak simpati kepada Islam. Gara-gara hujatan yang Nabi SAW mengatakan laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Kata Nabi SAW, orang mukmin itu dia tidak suka menghujat, tidak suka melaknat, tidak suka mencaci, ngomongnya nggak kasar, ngomongnya tidak kotor. Itu kata Nabi SAW. Makanya yang terjadi di negeri kita, ya kita butuh memberikan pencerahan kepada umat Islam secara kafah. Bagaimana Islam yang sebenarnya. Karena terus terang anak kadang-kala kalau baca sosmed yang ada ya Allah ya. Ya kita gimana kita yang ngomong ini siapa. Kadang-kala juga ada orang yang ahli agama ngomong buruk seperti itu. Tidak pantas sebenarnya. Tapi tetap kita perlu perbaiki yang seperti itu. Adanya kajian-kajian ya. Yang memberikan pencerahan. Bukan hanya kajian yang berupa hiburan. Karena terus terang di beberapa tempat di negeri kita ini, kajian itu menjadi bahan hiburan aja. Artinya orang pulang itu hanya dapat senang. Bukan dapat ilmu. Dia bagus ya. Ya lucu ustadznya, ya menyenangkan ini itu. Sedangkan yang diharapkan ini, orang pulang itu tadi dapat ilmu. Oh ternyata orang mukmin itu tidak boleh menghujat. Iya. Dan yang kau tulis di Facebook, yang kau tulis di Twitter, yang kau tulis di mana aja di sosmed itu akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya Rasul SAW mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, ketika beliau memberikan nasihat, Mu'ad ini bertanya kepada Nabi SAW tentang yang memasukkan surga dan menjauhkan Nabi neraka. Akhir dari kesimpulan nasihat Nabi SAW, Nabi mengatakan, afala adulluka ala milakil amri kulli. Kau mau nggak aku kasih tahu yang menghimpun semua urusan? Insya Allah kau selamat tuh kalau kau jaga itu. Beliau memegang lisannya. Beliau mengatakan sallallahu amsik alaika hadza. Jaga lisanmu. Jaga lisanmu. Subhanallah. Apa kata Mu'ad bin Jabal? Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan mendapatkan sanksi hukuman atas apa yang keluar dari lisan kita? Lalu Nabi mengatakan kepada Mu'ad, thaqilat ka ummuka ya Mu'ad.
tuh orang-orang terjungkir masuk ke neraka, apa tidak lain karena hasil dari omongan lisan mereka. Jadi betul, makanya apa yang perlu kita lakukan menghadapi umat Islam? Terus terang umat Islam banyak di Indonesia, tapi yang paham agama berapa persen? Kemudian yang mengamalkan agama itu berapa banyak? Sehingga tidak sedikit dari kita, dari umat Islam ini yang membuat citra Islam itu buruk. Akhirnya kita akan berdosa karena membuat orang yang awalnya simpati kepada Islam gara-gara kelakuan kita, gara-gara tulisan kita, gara-gara omongan kita, tuh orang jadi oh kalau Islam kayak gini mah kayaknya anak nggak mau masuk Islam. Maka ini PR kita bersama. Ini PR kita bersama. Kita pun jangan terpancing emosi ketika ya omongan-omongan ya Allah ya. Yang omongan-omongan yang tidak pantas diucapkan. Tapi karena kebanyakan mereka ya tadi Anda sampaikan semua orang di sosmed itu bisa menulis apa yang dia mau. Dia bukan siapa-siapa tapi dia hanya memberikan komentar. Dan paling pintar memang di negeri kita ini ya memberikan komentar. Sampai katanya ketika Piala Dunia, Anda lihat karikatur ya. Ketika Piala Dunia, oh waktu itu Thailand mungkin kirim utusan ya. Kemudian negeri mana kirim utusan untuk Piala Dunia. Indonesia kirim utusan. Bukan pemain tapi yang diutus komentator. Saya barakallahu fiki. Mungkin kembali sedikit Pak Ustadz kaitannya tentang perkara ini. Ada wacana pisahkan antara umat Islam dengan politik. Nah, mungkin mendingan apa-apa yang terjadi yang kita bahas tadi seperti pilkada, terus ada orang yang mengkaitkan mensolatkan, ujung-ujungnya kan itu kan akibat dari situasi politik yang jadi menurut Ustadz apakah lebih baiknya sebagai umat Islam ini kita tidak dalam politik gitu. Terus Ustadz gimana? Iya. Iya jamaah. Jadi sebenarnya Anda lihat ya kejadian di Jakarta itu menyingkap kondisi umat Islam di negeri kita. Memilih pemimpin yang non-muslim itu ternyata bukan hanya di Jakarta. Sudah banyak di daerah-daerah lain yang seperti itu. Dan umat Islam nggak peduli. Bahkan yang muslim, dia jadi wakil yang kafir banyak di beberapa daerah. Dan itu buat mereka sesuatu yang biasa. Kejadian di Jakarta ya, akhirnya membuat umat Islam membuka mata. Sebagian membuka mata. Cuma memang unsur politik dari yang terjadi di Jakarta itu besar sekali. Karena dengan kondisi ya ada masalah politik besar lah. Mungkin ada, kalau orang berbicara ada konspirasi buat negeri kita. Ada dari luar mungkin yang ingin menguasai negeri kita. Terus bagaimana sikap umat Islam menghadapi hal itu sebenarnya? Tetap ya kita tidak bisa dipungkiri Islam ini agama dan negara. Artinya Islam ini dunia dan akhirat. Mungkin bahasanya mengurusin urusan dunia dan mengurusin urusan akhirat. Islam itu bukan hanya di masjid. Karena ada orang, sebagian umat Islam yang ingin mengkerdilkan Islam. Mereka ingin Islam, udahlah Islam itu cukup di masjid. Urusan kawin dengan cara Islam. Urusan warisan dengan cara Islam, urusan cerai dengan cara Islam. Seakan-akan Islam itu hanya untuk itu. Dagangnya pakai cara orang kafir. Dagangnya pakai kapitalisme. Sistem ekonominya pakai kapitalisme. Ini sebenarnya tidak benar juga gitu. Cuma memang apa yang terjadi di Jakarta, unsur politik itu besar sekali. Artinya kalau kita lihat partai-partai yang ada di negeri kita itu,
mereka ikut maslahat gitu loh. Jadi bisa jadi mereka di Jakarta umpamanya, partai-partai itu di Jakarta dukung Anies sama sama siapa? Sama Sandiaga. Dia dukung tuh. Nanti dia di kota lain gabung sama PDI. Nanti di kota lain gabung sama Nasdem. Padahal yang di Jakarta mereka nggak dukung. Itu politik. Artinya politik itu maslahat. Mereka maslahat sampai ada yang mengatakan kemarin ngasih nasihatnya, Ustadz, politik itu bukan benar dan salah. Tapi politik itu menang dan kalah. Itu politik. Jadi hari ini dia bergabung dengan partai-partai muslim, besok dia gabung sama orang-orang non-muslim. Karena ambisi mereka bukan Allah Jalla Jalaluhu. Ambisi mereka bukan akhirat, tapi ambisi mereka dunia. Itu yang terjadi di negeri kita. Jadi memang kalau dikatakan ada unsur politik yang seharusnya memang tidak digabungkan. Namun umat Islam itu kalau dia faham Islam yang benar, dia sebenarnya akan tahu memposisikan dirinya. Dalam urusan politik pun dia akan tahu di mana memposisikan dirinya. Tapi di Jakarta ya tadi tentunya ada partai-partai yang ingin mengendarai umat Islam, menunggangi umat Islam. Coba Anda katakan sekarang, itu yang namanya Ahok itu bukankah dulu Gerindra yang mengajukan dia? Betul nggak jamaah? Iya. Ahok kabur seperti itu. Cuma dulu Gerindra itu bersatu sama PDI. Mereka bersatu dengan PDI ketika mencalonkan dulu yang namanya siapa pemimpin Gerindra? Siapa jemaah? Prabowo. Itu kan gabungnya sama PDI. Dia gabung sama PDI dulunya. Karena memang untuk menang dan kalah tadi sebenarnya. Bukan untuk benar dan salah. Itu dulu. Cuma kita berdoa semoga dengan kondisi terjadi di Jakarta itu paling tidak kita umat Islam ambil hikmah dari sana. Tapi tetap ya unsur politik itu ya besar sekali kadangkala mereka ingin manfaat bukan untuk akhirat mereka. Seperti yang terjadi yang memilih Ahok sebenarnya tidak mau disolatin. Sebenarnya orang munafik bukan cuma yang memilih Ahok, banyak orang-orang munafikin. Kenapa ketika orang-orang liberal kok dibiarkan umpamanya? Orang-orang liberal yang mengatakan semua agama sama, yang mereka memperbolehkan kawin sesama jenis, yang mereka macam-macam. Dan mereka juga ada tanda-tanda kemunafikan. Cuma di Jakarta karena bersamaan dengan pilkada akhirnya di situ unsur politik kuat sekali di sana ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik. Terakhir. Kenapa? Mudah-mudahan di sosmed gak dikomenin jelek ke kajian Ustadz ini. Saya jarang dengar Ustadz bahas partai. Enggak benar-benar lah. Maksudnya ya wallahu a'lam ya. Kadangkala kita diem dikomentari, nggak diem ya dikomentari ya kita nggak akan selamat dari omongan manusia. Tapi memang itulah kita tetap berusaha untuk menjaga hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat ya, untuk tidak dibahas juga mungkin itu ada lebih baiknya. Tapi yang jelas kita doakan negeri kita dengan partai-partai yang ada, partai-partai yang pemimpinnya adalah umat Islam. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka agar mereka berjuang itu bukan hanya untuk diri mereka sendiri. Iya, ada pertanyaan? Fadhal. Mungkin agak sedikit dari ini, tapi mungkin ada. Kalau saya umpamanya saya menjanjikan sesuatu kepada teman atau saudara, sesuatu, kemudian yang bersangkutan meninggal dunia, sebelum janji itu saya laksanakan, itu hukumnya bagaimana? Ya. Apakah
dengan ahli warisnya atau gugur begitu saja? Terima kasih. Ya, barakallahu fiik. Ya. Berkaitan dengan janji kepada seseorang, ada janji yang ada temponya. Dalam artian, aku janji nanti insya Allah kalau rumahku laku, aku mau kasih kau. Ternyata dia meninggal sebelum rumah itu laku. Bagaimana dengan janji itu? Maka janji itu tidak harus dilaksanakan. Itu tidak jatuh warisan gitu loh. Kepada ahli warisnya tidak. Karena itu bukan wasiat ya. Tapi itu sekedar janji akan ngasih. Umpamanya dia janji kemudian dia merubah. Artinya aku mau ngasih engkau tapi kok kayaknya aku butuh sama duit itu. Aku minta maaf. Itu nggak ada masalah sebenarnya. Dia bukan ingkar janji, tapi kondisi yang membuat dia membatalkan janjinya itu. Kan ada orang yang memang janji dusta gitu. Dia memang tidak mau ngasih gitu. Cuma obral janji aja gitu. Tapi kita benar-benar mau ngasih. Cuma ada kondisi yang membuat kita membatalkan janji kita yang seperti itu. Jadi insya Allah nggak ada masalah ketika kita tidak melaksanakannya karena orang yang sudah meninggal dunia atau karena kondisi kita yang membuat kita tidak jadi gitu ya. Seperti itu. Baik. Mudah-mudahan itu ya membuat kita hari ini jauh dari sifat munafik. Jangan lupa untuk membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hatiku dari kemunafikan. Wa lisani minal kadhib, lisanku dari dusta. Wa aini minal khianah, dan mataku dari berkhianat ya. Itu yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada yang salah dan kurang berkenan, Anda mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluhu, yang salah dari diri Anda pribadi dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.